Bapa kami yang di surga, biarlah pagi ini Engkau melingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biar Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau yang menjamah, melawat. Kami membutuhkan nasihat-nasihat kebenaran firman-Mu yang tertuang dari hati-Mu sendiri. Dan Roh Kudus yang menyapa, menjamah dan melawat setiap kami. Kami membuka bejana hati kami di hadapan-Mu. Mari Engkau bentuk Tuhan seturut kehendak dan rencana-Mu. Tidak ada yang kami miliki dalam hidup ini kecuali hidup yang Kau berikan. Kami mau mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah saat ini Engkau berfirman dan berbicara kepada kami. Tuntun hamba-Mu menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu yang tertuang dari isi hati-Mu sendiri. Dan urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabar? Bisa dilewati. Rupanya masih ada orang-orang gereja yang lama. Kalau GSKI bisa dilewati. Apa kabar? Tentu kita bisa melewati hari-hari hidup kita bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi bersama dengan Tuhan tentunya. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu kita membuka dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Saya tahu ayat ini sudah sering kita dengar, bahkan sudah kita hafal dan kita baca. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita kembali memperhatikan ayat ini dengan baik. Karena dalam ayat ini memberikan pelajaran rohani yang sangat besar. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berangkat dari ayat ini saya memberi tema atau judul hati yang Tuhan mau. Hari ini kita akan berbicara mengenai hati. Hati itu adalah komponen yang sangat kecil, yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Tetapi dalam hati timbul segala hal. Baik tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita, sikap kita. Tetapi pagi ini Tuhan mengajak kita untuk berperkara dengan Dia. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk mengasihi Tuhan, harus berangkat dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Dari hati yang sungguh-sungguh merindukan Dia. Tuhan harus kita anggap sebagai pribadi yang penting lebih dari apapun dan siapapun. Dan Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang tidak tergantikan. Yang menjadi renungan hidup kita yang kita lakukan di dalam kita bersikap dan bertutur kata.
Karena dari hati timbul segala tindakan, perbuatan, sikap hidup kita. Dan hati yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menggulirkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mencintai Dia. Tuhan memberi kepada kita masing-masing kehendak bebas. Tetapi kalau kita sebagai umat tebusan, kita menyadari keberadaan kita hari ini karena Tuhan. Dan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Seringkali mulut kita bilang mengasihi Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Tuhan segalanya dalam hidupku. Apakah itu sudah menjadi cerminan kehidupan kita? Atau hanya menjadi hiasan di bibir? Tanpa peragaan sama sekali? Sebab hati manusia adalah komponen yang kecil. Dan tidak ada yang tahu. Tetapi lewat hati kita, kita mau memilih untuk sungguh-sungguh mencintai Dia. Kita mengasihi Tuhan dipanggil bukan setengah, bukan separuh, tetapi segenap. Seluruh jiwa raga kita harus kita arahkan untuk mencintai Tuhan. Mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Karena Tuhan satu-satunya kehidupan kita. Tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Kalau Tuhan menjadi jantung kehidupan kita, kita mau mencintai Dia lebih dari apapun. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mulut kita bilang mengasihi Tuhan. Aku mencintai engkau, mengasihi engkau. Tetapi kepada sesama kita tidak bisa menaruh kasih. Itu omong kosong. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada bedanya. Orang dunia juga melakukan hal yang sama. Itu tingkatan dunia. Kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Kamu murah hati sama saya murah hati. Tetapi hukum Kristus lebih daripada itu. Kita dipanggil untuk memiliki nilai yang lebih unggul. Yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka. Waduh Bapak Ibu, itu enggak mudah. Mulut kita mudah mengatakan, aku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melukai kita. Tetapi wujud dari cinta kita itu diperagakan dengan orang sekitar kita. Kepada sesama kita saja. Kalau kita tidak bisa mengasihi. Gimana kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Itu omdo. Biar pagi ini kita mau berubah. Kita mau menggerakkan hati kita. Cinta kita. Perilaku kita. Untuk mencintai Tuhan. Lebih dari apapun dan siapapun. Memang Tuhan sangat layak diperlakukan demikian. Karena Dialah yang mempunyai kerajaan. Yang punya kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Biar pagi ini kalau kita memiliki hati yang Tuhan mau. Tentu ini bukan proses yang sederhana. Bukan proses yang mendadak. Tetapi melalui tahapan yang panjang. Berangkat dari hati kita yang dalam untuk mencintai Tuhan dengan segenap jiwa,
akal budi dan kekuatan. Jangan dipandang sebagai sesuatu yang mudah. Apalagi kita menunda untuk mencintai Tuhan. Perhatikan ketika kita jatuh cinta kepada seseorang. Apapun kita mau pertaruhkan. Apapun mau kita perjuangkan. Untuk demi orang yang kita kasih, yang kita cintai. Jarak tidak menjadi masalah. Kalau orang jatuh cinta, dia tinggalnya di Bekasi. Pacarnya di ujung kulon pun dia kejar. Bagaimana waktunya dia akan tata. Bila perlu dia ambil cuti untuk ketemu si dia. Karena baginya belahan jiwanya ada di ujung kulon. Dia akan mempertaruhkan baik tenaga daya, dana, semua dia berikan, dia alokasikan untuk orang yang dicintai. Apalagi kita menghadap Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sebab Allah pribadi yang hidup, yang hadir. Biarlah pagi ini saya mengajak kita sungguh-sungguh memperkarakan hati kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita mencintai Dia. Tetapi kalau kita memilih untuk mencintai Dia lebih dari apapun, kita orang berbahagia. Kita orang yang beruntung. Kita dikenal Tuhan sebagai kekasihnya. Tetapi untuk mencintai Tuhan bukan sesuatu yang sederhana. Termasuk banyak orang Kristen tanpa dia sadari. Termasuk orang Kristen tanpa disadari. Manuver kuasa gelapan telah menggeser posisi Tuhan. Yang mestinya cinta kita bulat dan utuh kepada Tuhan. Tetapi bergeser. Kita mencintai dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Makanya Yakobus 4 ayat yang keempat. Kita baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tanpa kita sadari, kita lebih tertarik kepada dunia, ciptaan Tuhan daripada pencipta sendiri. Tetapi biar pagi ini mata hati kita dicelikkan oleh Roh Kudus. Untuk kita mencintai Dia lebih dari segalanya. Jangan sampai dunia menggeser posisi cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Sadari Bapak Ibu, persahabatan dengan dunia menjadikan diri kita permusuhan dengan Allah. Jangan kita memposisikan diri kita sebagai seturu salib Kristus. Jangan menganggap sesuatu lebih bernilai daripada Tuhan. Tuhan harus menjadi jantung hidup kita. Menjadi gairah hidup kita. Napas hidup kita. Detak jantung kita. Bahkan ada lagu setiap tarikan napasku milikmu Tuhan. Tuhan harus menjadi satu-satunya, bukan yang lain. Menyampaikan ini sederhana Bapak Ibu. Kelihatannya mudah, tapi dalam prakteknya banyak orang terseok-seok. Bahkan banyak yang berguguran karena tidak bisa mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kalau orang sungguh mencintai Tuhan, itu terekspresi dalam hidupnya. Tuhan segalanya. Tapi kenyataannya, banyak orang lebih mencintai dunia. Karena dunia ini kelihatan indah. Dunia ini menjadi sihir.
yang bisa menggelapkan mata pengertian kita. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya musuh Allah itu iblis, setan. Tapi kalau setan hari ini muncul di tengah-tengah kita, kita lari terbirit-birit. Apalagi sundel bolong, Dracula, kita nggak menarik. Kalau wujud aslinya itu nampak, tapi dengan ilham roh, penulis Matius tidak menggunakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada setan, tetapi menggunakan kata mammon. Kenapa mammon? Apa salah penulis Injil ini? Tidak. Kata mammon dalam bahasa Yunani mammonas, artinya harta kekayaan. Harta kekayaan ini bisa menggeser kita untuk mencintai Tuhan. Kalau saya banyak duit, Pak, mengasihi Tuhan mudah. Rajin ibadah. Bila perlu semua ibadah saya ikut dari pagi sampai malam. Coba ketika engkau banyak masalah, banyak tantangan, banyak kesulitan, kontrakkan mau habis, uang sekuliah udah ditagih, Tuhan engkau di mana? Apakah kita tetap berkata, apapun yang terjadi, engkau segalanya, aku mencintai engkau. Baru teruji cintamu. Mammon ini bahaya Bapak Ibu. Pendeta boleh hebat, boleh pinter, berkarunia, rata-rata jatuh karena mammon. Enggak mudah. Kita berperang dengan diri sendiri. Mammon itu satu kertas yang diciptakan oleh manusia, yang memberi nilai, tapi rata-rata seperti ada lagu, apa yang dicari orang pagi siang malam? Uang. Apa yang dicari orang pagi siang malam? Uang, uang, uang. Otak kita itu bangun tidur uang. Benar gak? Berapa banyak yang bangun tidur langsung merapat kepada Tuhan. Elohim Yahweh Allah Israel. Pagi ini aku membuka hatiku, membangun mezbah persekutuan dengan engkau. Aku rindu masuk ruang kudusmu, masuk dalam kesucianmu, penyembahanmu. Biar hari ini menjadi hari yang baru. Tuhan tuntun dan pimpin. Kita berdialog dengan Tuhan. Memang uang itu sangat penting menjadi alat pembayaran. Tetapi uang bukan segalanya. Makanya Yesus berkata, ikatlah persahabatan. Kita diajak bersahabat dengan mammon. Mammon itu bukan tujuan, hanya alat. Supaya mammon yang tidak jujur ini tidak bisa menolong kita. Kita diterima Tuhan di kemah abadi. Inilah gereja suara kebenaran Injil, GSKI Rehoboth, mengajak kita memiliki jangkauan berpikir jauh ke depan, bukan kepada tataran yang apa di dunia ini. Mempersiapkan hidup kekal kita hari ini. Kalau kita tidak mulai, kita akan menyesal dalam penyesalan abadi. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai posisi Tuhan, keagungan Tuhan bergeser. Coba Bapak Ibu perhatikan. Coba kalau diumumkan di gereja ini, siapapun yang mau khotbah baru tahu saya pintar khotbah dah. Baru disuruh di sini diumumkan. Besok yang khotbah si Anu, tapi orang kaya.
Setiap yang hadir saya kasih 5 juta. Enggak muat Bapak Ibu. Sampai luber ke jalan. Orang bingung, ada apa? Gotiau. Gereja jam 8, jam 5 subuh sudah antri di depan. Karena 5 juta masing-masing. Bayangkan. Benar gak? Coba hujan, gerimis. Yang hadir berapa banyak? Ini cuaca bagus, hampir penuh. Kalau hujan, waduh, Tuhan, ada alasan. Nanti ada ibadah lagi yang jam 11. Benar juga. Tapi kalau engkau punya cinta akan Tuhan, engkau akan datang. Ada gelora cinta. Ada gairah. Kita mau berjumpa dengan Tuhan sebagai kekasih kita. Kalau kita mencintai orang yang kita cintai, kita tidak ketemu. Satu hari ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Makanya kalau orang pisah luar kota, dia berusaha telepon kekasihnya. Atau video call, sekarang bisa lihat wajah si dia. Mau dari Dubai pun, dari Israel, yang lagi ngapain. Begitu. Tapi zaman dulu kan mana ada handphone Bapak Ibu. Kita mau interlokal itu mahal. Kalau sekarang mudah. Istri kita dimanapun, suami kita dimanapun, bisa kita membangun komunikasi dia. Biarlah hari ini Tuhan memanggil kita. Miliki hati yang Tuhan mau. Mencintai dia. Mengasihi dia. Lebih dari apapun dan siapapun. Kalau kita bisa menggerakkan hati kita untuk mencintai dia. Bapak Ibu orang yang berbahagia. Hati yang Tuhan mau ditandai dengan sikap untuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita. Di sini Tuhan menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak, bahkan satu-satunya. Tidak ada yang lebih penting selain Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan menjadi tujuan hidup kita satu-satunya. Bahkan Tuhan menjadi kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kehidupan ini bukanlah kehidupan. Bapak Ibu, seringkali kita mengangkat hati kita. Tuhan, aku mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Tetapi kepada sesama kita bagaimana? Kepada orang sekitar kita bagaimana? Pada suatu kesempatan dalam perumpamaan di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas 10 25 sampai 37. Saya tidak akan bacakan ayat ini, cukup panjang. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat, nanti di rumah dibaca. Tentu kisah ini tentang seorang perempuan Samaria yang murah hati. Pada suatu ketika, saya akan ringkas, suatu ketika ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang. Guru, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, kamu baca firman-Nya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Terus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus ahli Taurat ini bertanya itu bukan itu untuk menjebak Yesus. Setelah itu ditanya lagi, siapa sesamaku manusia? Tuhan memberikan perumpamaan. Suatu ketika orang lagi mau pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan ada seorang dirampok habis-habisan oleh penyamun. Bukan saja merampok, tetapi juga menganiaya dan memukulnya. Bahkan Alkitab mencatat sampai setengah mati. Berarti lukanya besar.
lukanya banyak, sangat menderita. Ketika itu turun imam. Turun imam melihat kejadian itu, melihat peristiwa itu. Imam itu tidak datang menolong orang yang sedang dirampok. Tetapi dia melihat dari jauh. Dia mundur, dia seberang, melewati. Kemudian dikisahkan lagi seorang Lewi juga melihat peristiwa yang sama, kejadian yang sama, bahwa ada orang terkapar, bahwa ada orang teraniaya dan sudah tidak berdaya. Orang Lewi pun tidak menghampirinya, tetapi Alkitab mencatat dia juga jalan dari seberang menjauhinya. Datanglah seorang Samaria. Ketika dia melihat peristiwa itu, dia langsung menghampiri orang itu. Dia naikkan ke atas keledainya. Dia beri yang terbaik. Dia bawa ke dokter. Dia kasih uang 2 dinar. Tolong rawat orang ini. Kalau memang ada biaya yang kurang, saya datang ke sini lagi. Saya akan menggantinya. Bapak Ibu, dari kisah ini, orang Samaria melihat orang keadaan begini, hatinya penuh dengan belas kasihan. Sementara imam dan Lewi tidak. Dari kisah ini kita melihat ada 3 kelompok manusia. Yang pertama imam, yang kedua Lewi, yang ketiga orang Samaria. Kita tahu imam itu pelayan Tuhan di bait Allah. Dalam perjanjian lama, imam itu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, ruang Maha Suci, yang melayani di tabut Allah, yang mengerti hukum-hukum Allah A sampai Z, mereka apa? Tetapi ironisnya, yang terjadi zaman Yesus, ternyata imam itu tidak menunjukkan sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Taurat. Hal yang dibuat oleh juga suku Lewi. Seorang pelayan Tuhan. Pelayan gereja hari ini ibaratnya. Kalau imam dulu itu yang boleh masuk ruang kudus, hari ini pendeta, pembicara, pengkhotbah. Sementara Lewi pelai musik dan seterusnya. Mereka juga berbuat hal yang sama. Tetapi orang Samaria yang dicap sebagai kelas bawah oleh orang-orang Yahudi, yang dianggap masyarakat kelas bawah. Orang Yahudi merasa mereka itu keturunan Abraham, umat pilihan Allah. Sementara orang Samaria, orang yang tidak dipandang, tidak bersentuhan dengan orang Yahudi. Tetapi orang itulah yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menyamun. Jangan-jangan kita hari ini banyak peristiwa yang terjadi dalam gelanggang kehidupan ini. Jangan kita seperti imam. Jangan seperti suku Lewi. Kita mengaku pelayan Tuhan, hamba Tuhan, juru bicaranya Tuhan. Seringkali ada orang yang sakit, yang membutuhkan kasih lawatan Tuhan. Kita membiarkan. Seharusnya kita datang untuk membalut mereka, melawat mereka. Ada orang yang kita sakiti, kita datangi, kita selesaikan, kita balut hatinya. Bicara hati ini bukan sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu. Karena yang menilai hati kita itu bukan manusia, Tuhan.
Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibirmu yang dola-lalik daripadamu. Hati ini harus kita sadari merupakan pusat kehidupan yang harus kita jaga. Lewat hati melahirkan perbuatan dan tindakan. Dan orang yang tidak menjaga hatinya pasti jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mari kita gerakkan hati kita untuk berbuat seperti yang Tuhan mau. Ketika kita diperlakukan tidak adil, tidak usah membalas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita belum seperti Yesus yang dianiaya begitu rupa. Yang diludahi, dipukuli, dicambuk, dicaci maki. Tapi Tuhan Yesus masih berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seringkali kita khotbah mengasihi musuh. Apakah kita sudah memperagakan hal itu? Datangi musuhmu, maafkan dia, rangkul dia. Orang yang tersakiti itu gak enak. Apalagi dituduh, dipikna, dipersalahkan. Itu tidak mudah. Tetapi kalau engkau jadi seorang hamba Tuhan, pembicara, bereskan. Jangan engkau khotbah masih penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, dendam, sakit hati. Nanti pelayanan kita menjadi tidak efektif. Hati kita tidak bersih. Saya ngomong gini bukan cuma ngomong, saya melakukan. Orang-orang yang melukai saya ampuni, saya doakan. Bahkan kemarin saya datang, saya ampuni kamu. Saya gak mau ada ganjalan. Lihat mukanya, aduh bagaimana ya. Terganggu. Kita gak mau lihat mukanya, suaranya kita dengar. Coba gimana? Kita selesaikan. Kita rangkul dia. Aku mengampuni. Ketika saya melakukan itu, ada sesuatu yang lepas dari hati saya. Rasa sakitnya hilang. Plong. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Waduh Bapak Ibu, enggak mudah. Biar pagi ini kalau ada orang yang melukai kita, apalagi sesama pelayan Tuhan di tempat ini, sesama jemaat Tuhan di tempat ini, sebelum pulang dari gereja ini, rangkul dia. Peluk-pelukan. Apalagi engkau suami istri, pegang tangannya, ampuni. Kita semua orang bersalah. Kita bukan orang yang sudah sempurna. Tapi kita mau belajar untuk menjadi sempurna dengan seperti Bapa di surga. Bagaimana caranya? Mengasihi musuhmu. Mengasihi orang yang menganiaya kamu. Mengasihi orang yang memperlakukan kamu dengan tidak adil. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita. Kalau seorang paus bisa berkata, berjanjilah pada dirimu sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi orang jahat, namun tetap berbuat baik. Saya ulangi,
Berjanjilah pada dirimu sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan menjadi orang jahat, tetaplah berbuat baik. Kutipan dari Paus Fransiskus. Dia menjadi teladan, mendapat hadiah Nobel sebagai perdamaian. Bahkan saya melihat orang-orang yang dipenjara, Bapak Ibu. Orang penjahat yang dipenjara, dia tidak memilih pendeta, tidak memilih pastor, tetapi orang-orang di penjara dia kumpulkan, dia cium kakinya, dia basuh kakinya. Seorang paus dunia merendahkan dirinya, dia cium kaki-kaki narapidana. Orang yang dilawat itu, yang dicium itu pasti bertobat. Hari ini saya bertobat. Pasti sambil menangis. Saya nggak layak. Saya nggak berkenan. Saya najis. Seharusnya saya yang membasuh kaki paus ini. Tetapi sebaliknya dia membasuh saya. Kita semuanya nggak layak, Bapak Ibu. Kita itu sampah. Tapi kalau kita diperkenan oleh Tuhan menjadi anak Allah, ini anugerah. Tuhan telah memberikan keteladanan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saya mau belajar ini. Saya mau belajar hati yang Tuhan mau. Saya mau punya hati yang beres. Saya mau punya hati yang berkenan. Sekalipun gak mudah. Tuhan bantai saya. Disakiti, diperlakukan yang adil. Dipikna. Saya belajar diam. Gak mudah. Nama saya dibusukkan. Bahkan mau dihancurkan. Tapi kalau Tuhan yang menggenggam kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Kita tidak berurusan dengan manusia. Biar kita diperlakukan seperti Yusuf. Dijual, tidak ada harganya. Kita belum sampai tahap seperti Yusuf. Dijual menjadi budak. Dibuang ibaratnya. Tapi Alkitab mencatat Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakan tangan Yusuf ini Tuhan jadikan berhasil. Sampai Potifar serahkan seluruh rumahnya. Sub, kawal rumah saya. Semua menjadi kekuasaanmu. Tetapi istri Potifar selalu setiap hari mengamati Yusuf. Ganteng kali ini anak. Bangsawan, anak bangsawan. Wah ganteng. Sampai Alkitab mencatat. Potifar memandang Yusuf dengan birahi. Ngeri loh. Makanya wanita-wanita itu doakan hamba Tuhan. Jangan digoda. Jagai hamba Tuhan. Apalagi gembalamu. Dampingi. Coba Yusuf sudah benar. Menjadi posisi penting. Akhirnya apa yang terjadi? Dipikna. Masuk lagi dalam penjara. Di penjara pun Yusuf dikhianati oleh juru minum. 7 tahun Yusuf menunggu. Seakan-akan Tuhan membisu. Tuhan gak ada. Tapi hebatnya Yusuf ini ya. Wah cepat sekali. Hebatnya Yusuf. Dia tidak bersungguh-sungguh. Tapi Tuhan sendiri berperkara. Akhirnya Firaun yang dapat mimpi. Oh baru tukang juru minum ini. Ada orang Ibrani. Yusuf. Yang mengartikan mimpi saya. Suruh dia ke sini. Barulah Firaun menceritakan mimpinya. Begini-begini. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Kalau hari ini engkau teraniaya. Tersakiti.
tunggu waktunya Tuhan. Ya, mari saya mengajak kita, lepaskan pengampunan. Orang boleh melukai kita, menyakiti kita, tapi manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kemuliaan-Nya. Waktunya begitu cepat. Rasanya kepengen sampai jam 12 saya bicara. Karena ini menyangkut hati. Banyak hati kita yang terluka. Dia masih keruh. Dia belum bersih. Kita boleh duduk manis di sini. Tadi nggak omong sama yang ono. Kalau dia, gua lihat mukanya empet. Nah, hari ini enggak. Terjadi lawatan Allah. Rangkul dia, cium dia. Engkau benar pun engkau berkata, ampuni saya. Itu baru benar, engkau hamba Tuhan ya benar. Kan mau sempurna targetnya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada bedanya kata lagu tadi. Orang dunia melakukan hal yang sama. Mari saya mengajak, ada beberapa poin yang penting. Hati yang Tuhan mau. Hati yang Tuhan mau satu cirinya. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama kita. Itu yang penting. Yang kedua, bagaimana kita memiliki hati yang Tuhan mau? Yang kedua, kita mau menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah bagi sesama kita. Kalau ada orang yang susah, kita bisa bantu. Kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita mau membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Kita tidak memikirkan lagi untung rugi. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipuaskan. Orang yang demikian diibaratkan sedang mengumpulkan harta di sorga. Dia rela mempertaruhkan apapun demi pekerjaan Tuhan. Sebab hidupnya adalah pekerjaan Tuhan. Yang keempat, memiliki keleraan memberikan pengampunan. Bagaimana caranya? Kenakan kasih Kristus. Kalau ada Kristus dalam hidup kita yang penuh dengan kasih. 1 Korintus 13:4 sampai ayat ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kasih itu. Kalau kita punya kasih, kita pasti punya murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yang kelima, kalau kita mau hati hidup kita menjadi pancaran Tuhan. Orang demikian, hidupnya pasti memancarkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun ia berada, ia tidak berduri bagi orang lain. Kalau ada duri-duri di tempat ini, kita genggam duri ini, kita peluk, kita rangkul. Bapak Ibu, kita membawa kemuliaan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, sungguh kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ketika kita membantu seseorang, jangan tangan kanan memberi, tangan kiri tahu. Biar kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.